5 tahun sudah berlalu sejak meteor komet menghantam bumi dan mengubah dunia menjadi tempat yang nyaris tak bisa dihuni. Lebih dari 75% populasi manusia musnah. Kota-kota runtuh, lautan bergetar, dan langit hampir setiap hari dipenuhi badai elektromagnetik. Dunia yang dulu ramai kini hanya menyisakan kehancuran. Dan sisanya, mereka berjuang untuk bertahan hidup di bunker bawah tanah. Inilah alur cerita film Greenland. Kisah diawali dari seorang insinyur, sekaligus pengintai, John Garrity. Inilah orangnya. John hampir setiap hari keluar dari bunker untuk memeriksa kondisi lingkungan, memastikan apakah jalur perjalanan masih bisa untuk dilewatinya. John, can you hear me? Hingga suatu saat, langit tiba-tiba gelap, badai besar datang. Tim menyuruh si John segera keluar meninggalkan kapal sebelum semuanya terlambat. Open the door! Close! Sementara itu di dalam bunker, para ilmuwan menemukan sebuah sinyal atmosfer stabil di Eropa Selatan, tepatnya di kawah besar bekas hantaman komet Clark di wilayah Prancis. Tempat itu diduga memiliki lingkungan yang mulai pulih. Akan tetapi, perjalanan menuju tempat itu tidaklah mudah. Mereka juga harus melewati wilayah yang kini menjadi zona perang, yang dikuasai kelompok bersenjata dan perampok. Di sisi lain, John menanggung penyakit akibat paparan radiasi yang perlahan-lahan mengancam kesehatannya. Dokter memperkirakan hidupnya tinggal beberapa minggu saja, dan John merahasiakan itu dari keluarganya. Sebelum rencana migrasi itu benar-benar siap dijalankan, gempa besar tiba-tiba mengguncang Greenland. Getaran dahsyat itu merusak struktur bunker. Para penyintas terpaksa mengevakuasi diri menggunakan kapal kecil. Keluarga John dan beberapa orang berhasil masuk ke kapal tersebut. Dikarenakan kapasitasnya terbatas dan untuk keselamatan yang di dalam juga, terpaksa banyak yang harus ditinggal. Setelah keadaan mulai tenang, mereka melanjutkan perjalanannya. Tanpa disadari, mereka tiba di sebuah tempat desa mati di kawasan Liverpool. Bangunan kosong dan tak ada satupun tanda kehidupan. Namun ancaman sebenarnya justru datang dari manusia yang tersisa. Mereka bertemu kelompok milisi bersenjata dan perampok logistik yang menguasai wilayah tersebut. Para penyintas berlari menuju bunker lain. Penjaga memeriksa satu persatu identitas mereka. Keluarga Garrity diizinkan masuk. Namun, salah satu rekan mereka yang kehilangan lencananya ditembak oleh penjaga saat memaksa masuk. Dalam kekacauan itu, John berhasil membawa keluarganya kabur bersama seorang dokter bernama Amina dan seorang pria Nigeria bernama Obi menggunakan mobil van. Berhentilah mereka di hutan untuk beristirahat. Tak lama kemudian, hujan meteor menghantam kawasan itu. Salah satu batu meteor itu menghantam mobil van mereka, menewaskan Obi saat ia mencoba menyelamatkan kendaraannya. Tibalah mereka di London, di rumah seorang kenalan lama bernama Mackenzie. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, mereka merasakan kembali kehangatan rumah dan rasa aman meski hanya sementara. Alison, istri John, memohon agar mereka tinggal lebih lama. Namun, John bersikeras melanjutkan perjalanan. Ia ingin memastikan istri dan anaknya mencapai tempat yang benar-benar aman. Disinilah Alison mengetahui bahwa suaminya menderita penyakit akibat paparan radiasi. Kondisinya sudah parah dan dokter memperkirakan hidupnya hanya tersisa beberapa minggu. John selama ini menyembunyikan kenyataan itu demi menjaga semangat keluarganya. Ia ingin memastikan mereka selamat apapun risiko bagi dirinya sendiri. Keesokan harinya mereka berpamitan untuk melanjutkan kembali perjalanan. Malam pun tiba dengan membawa ancaman baru. Kelompok perampok bersenjata menyerang mereka. Terjadi baku tembak brutal. Dalam kekacauan itu, Dr. Amina tewas. John berhasil melindungi keluarganya dengan melumpuhkan para perampok tersebut. Mereka menguburkan jasad Amina secara sederhana. Kesedihan kembali menyelimuti perjalanan mereka.
Tibalah di Selat Inggris yang kini telah mengering sepenuhnya. Laut yang dulu memisahkan daratan, kini berubah menjadi hamparan tanah, retak dan jurang besar. Terpaksa mereka harus melewati jurang itu. Di Calais, mereka bertemu Dennis Loren, istrinya Julia yang lumpuh, dan putri remaja mereka, Camille. Di tengah dunia yang hancur, kehadiran Camille membawa warna baru. Ia mulai menjalin kedekatan dengan Nathan putra John. Di sisi lain, tuan rumah, Kang Dennis, menjelaskan jalur menuju Kawah Clark serta rintangan apa saja yang harus mereka hadapi nanti. Pak Dennis juga memohon agar Camille ikut bersama keluarga John. Ia tak sanggup meninggalkan istrinya yang lumpuh. Dengan berat hati, Camille berpamitan meninggalkan kedua orang tuanya. Keputusan ini menjadi salah satu momen paling emosional dalam perjalanan mereka. See, look, normal. Would you rather fight? Saat mereka asik beristirahat, tiba-tiba kelompok militer datang dan sempat mencurigai mereka. John memohon bantuan kepada kelompok tersebut, menjelaskan akan misinya menuju kawah itu. Contactez le commandant Genet. Di sana, mereka harus melewati zona perang saat itu. Salah satu kelompok dari mereka mengantarkan John Jerez untuk menemui komandannya yang bernama Junet. Commander of that area. All right. Okay. I need to get back to my unit. Sesampainya di base camp perkemahan mereka, John mencoba untuk bertanya ke salah satu penjaga di sana tentang keberadaan komandan Junet. Commander Genet? Dan terkejutnya, orang yang mereka cari, alias Komandan Junet, telah mati dalam medan peperangan semalam. Commandant Genet. I'm sorry. Sempat diusir, John kemudian memohon kepada penjaga tersebut agar mau menolongnya. Please don't take us away from us. Akhirnya, dia pun menerima dengan peringatan bahwa wilayah di depan sana merupakan zona perang yang sangat berbahaya. Dalam perjalanan, bus itu dihentikan oleh kelompok bersenjata. Pertempuran sengit kembali terjadi. John bertarung habis-habisan demi melindungi keluarganya. Ia berhasil melumpuhkan para penyerang, tetapi John terkena tembakan di bagian perutnya. We gotta get you help. Oh my God. Dengan luka parah dan sisa tenaganya, ia tetap memaksa untuk melanjutkan perjalanan dengan menahan rasa sakitnya. Hingga akhirnya, mereka tiba di tepi Kawah Clark. Di hadapan mereka terbentang pemandangan yang luar biasa. Kawah raksasa itu kini berubah menjadi oasis berkilau. Air bersih, tanaman hijau, dan udara segar menjadi bukti bahwa kehidupan masih bisa tumbuh kembali. Tempat ini menjadi simbol awal peradaban baru, harapan terakhir bagi umat manusia. Dengan senyum lemah, John memandang keluarganya. Ia puas karena telah menuntun mereka ke tempat yang aman. Dalam film ini mengajarkan arti cinta, pengorbanan, dan kebersamaan adalah kekuatan terbesar manusia. Manusia sanggup menembus batas ketakutannya saat ia memiliki sesuatu yang benar-benar ia cintai.